Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya. Memanggil target dari jarak jauh supaya target itu datang. Apakah itu ilmu kebatinan? Apa ilmu pengasihan? Ya, sama saja ya. Sebenarnya gini ya. Ketika Anda memanggil target, ya, itu kan ilmu pengasihan, tapi menggunakan saluran batin. Paham ya? Jadi satu kesatuan. Setiap ilmu pengasihan, ketika Anda ingin berhasil, harus ada kebatinannya di sana. Ya. Kebatinan ini kaitannya dengan penghayatan dan penjiwaan. Ya. Nah, terus juga ini ya, masih pertanyaan yang sama. Keilmuan seperti ini ya, ijazah tanpa harus tirakat yang berat, tidak bisa. Ya, harus ada tirakat, harus ada latihan. Tidak bisa Anda ini diijazahi terus Anda ini bisa narik, itu tidak bisa. Dari mana Anda melatih kebatinannya? Gitu. Kebatinan di dalam amalan pengasihan itu akan bangkit, akan terbentuk seiring Anda ini istiqomah. Seiring Anda ini konsisten menjalani laku tirakat. Nah, kalau Anda diijazahi, saya ijazahi Anda amalan surat pengasihan surat Yusuf, celak semula jadi. Nah, itu namanya berhayal di siang hari. Kalaupun itu terjadi, itu biasanya ilmu hitam. Jadi menggunakan metode tumbal, metode sesaji. Anda panggil makhluk halus, ya, kasih sesaji misalkan ayam cemani, atau petik wali, atau apa wis, ya, atau kepala kerbau misalnya. Ya. Sesaji ini kan macam-macam, tergantung dari permintaan setannya tadi. Nah, ketika sudah Anda penuhi, setan itu akan melaksanakan perintah Anda. Itu semula jadi. Ya. Jadi tidak perlu tirakat Anda, tapi hanya kasih sesaji. Tapi konsekuensinya ya diri Anda. Nah, itu biasanya perjanjian darah seperti itu. Ya. Jadi teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, di dalam amalan pengasihan itu ada kebatinannya. Anda baru bisa berhasil menggunakan amalan pengasihan itu ketika kebatinan Anda ini sudah hidup. Ketika kebatinan Anda ini sudah Anda asah. Asah kebatinan ini ya dengan istiqomah, dengan tirakat dan istiqomah. Tirakat ini lakunya ya, lakunya Anda puasa, wirid, zikir. Itu tirakatnya. Kebatinannya ini adalah penghayatan penjiwaan ketika Anda menjalani tirakat tadi. Ya. Paham ya? Atau masih belum paham? Ya, ibarat Anda sholat, Allahu Akbar. Itu tirakatnya. Kebatinannya ya adalah rasanya gitu. Rasanya, penghayatannya, penjiwaan ketika Anda sholat. Apakah kebatinan Anda tinggi atau tidak, itu tergantung dari rasa penjiwaan Anda ketika Anda sholat tadi. Ketika Anda sholat, pikiran Anda kemana-mana, berarti penjiwaan Anda tidak dapat. Nah, ini akan terbentuk ketika Anda ini istiqomah. Anda lakukan secara kontinu sampai Anda menemukan pola yang itu sempurna di dalam diri Anda. Dan ketika Anda sudah tahu polanya, Anda bisa melontarkan energi ini. Ya. Jadi kebatinan itu adalah melekat terhadap laku Anda. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Kebatinan itu adalah sisi batin, sisi terdalam. Ya. Kalau amalan itu kan dimensi pikiran, dimensi jasad. Kebatinannya itu adalah dimensi batinnya, intinya, gitu, hakikatnya. Nah, itu yang Anda pahami. Jadi itu bukan keilmuan kotam ya, ini beda. Ada juga yang pakai kotam juga ada, tapi bukan kebatinan itu. Ya, dimensinya lebih kasar ya.
Sama yang saya sampaikan tadi, memerintahkan Kodam untuk nyamperi orang tadi supaya tunduk kepada kita. Nah itu biasanya pakai sesaji, ya, pakai ilmu. Ya. Tapi kalau itu kebatinan, itu pakai batin kita, kekuatan energinya. Kalau energi Anda katakanlah lemah, ya tidak cukup untuk menggerakkan, itu tidak cukup. Ya, jadi kebatinan ini sifatnya universal. Ya. Anda mengamalkan laku apapun, ketika kebatinan Anda kuat, maka itu bisa difungsikan multifungsi. Paham ya? Ya, saya misalkan puasa Nabi Daud, selama katakanlah 5 tahun, otomatis kebatinan saya kuat. Nah, batin saya ini bisa saya gunakan untuk apa saja, dari hasil olah energi dari puasa Nabi Daud tadi. Untuk pagar gaib juga bisa, untuk kekebalan juga bisa, tinggal saya visualisasikan. Nah, paham ya? Atau belum paham? Ya kalau belum paham ya, di download ya. Ini ada yang download ya video saya, silakan di download ya, disetel ulang-ulang gitu. Sambil disetel, diresapi, dipraktekkan. Kalau Anda jangan dengar teori-teori saja, ya tidak akan paham-paham, dipraktekkan gitu. Misalkan Anda kaitannya dengan pemahaman tentang kebatinan ini, Anda pernah mengamalkan amalan pengasihan, apapun itu, coba Anda praktekkan kebatinannya. Kira-kira energi dari batin saya ini bisa enggak untuk memanggil target? Ini juga salah satu cara ya untuk mengetahui ya, sejauh mana energi ya dari amalan pengasihan Anda. Jadi kebatinan ini kan dimensinya energi. Ini juga bisa sekaligus untuk ngecek apakah energi pengasihan Anda dari hasil tirakat Anda itu sudah besar gitu, sudah bisa kita fungsikan gitu. Ya. Paham ya? Ini saya senang ya, pertanyaan semacam ini saya senang. Jadi dia ini sudah masuk dimensi lebih naik lagi gitu ya. Sudah masuk dimensi lebih naik lagi. Sudah paham ya, teorinya sudah paham, tinggal prakteknya gitu. Nah, supaya Anda lebih paham lagi, dipraktekkan. Anda pernah mengamalkan amalan pengasihan 1 tahun misalkan. Gunakan energi yang sudah 1 tahun itu ya, kebatinannya ya, untuk Anda aplikasikan untuk menarik target. Walaupun bukan yang Anda targetkan ya, target baru. Itu sebenarnya bisa Anda gunakan. Sepanjang Anda tahu polanya. Nah, polanya ini ya tidak bisa saya ijazahkan, misalkan saya tak kasih tahu seperti ini, tidak bisa. Itu harus orangnya sendiri yang mengolah, yang mengetahui gitu. Ibarat Anda itu ambil jarum di dalam tepung gitu. Ya. Tapi pasti ketemu. Ya. Kuncinya adalah semangat dan terus berjuang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.